Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana nilai tukar rupiah jatuh melemah dalam ke level 16.480-an per dolar Amerika Serikat di tengah kebangkitan indeks dolar Amerika Serikat. Dikutip dari data RT hingga perdagangan Senin siang tadi, rupiah melemah di 0,63% di level 16.484 per dolar Amerika, di mana sebelumnya rupiah sudah dibuka melemah di 0,31% di level 16.430 per dolar Amerika. Sementara indeks dolar Amerika Serikat menguat di 0,35% ke angka 99,05 di perdagangan Senin pagi tadi. Rupiah melemah ketika eskalasi konflik di Timur Tengah meningkat makin dramatis menyusul serangan Amerika Serikat pada Iran di minggu kemarin. Sementara dari dalam negeri pemirsa, Kepala Departemen Pengelola Moneter dan Aset Sekuritas Bank Indonesia Erwin Gunawan Hutapea mengungkapkan, Bank Indonesia memastikan akan terus melakukan intervensi transaksi NDF di pasar luar negeri serta transaksi spot di pasar domestik. Langsung saja kita akan update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 16.496 rupiah, hampir mendekati ke 16.500-an pemirsa. Kemudian terhadap euro di 18.885 rupiah, pound sterling di 22.164 rupiah, kemudian terhadap yen Jepang di level 112,05 rupiah. Kita beralih ke informasi komoditas. Harga emas menguat di awal pekan di tengah kepastian Amerika Serikat terlibat langsung dalam konflik Israel dan Iran. Harga batu bara turun di akhir pekan lalu, namun dalam sepekan masih tercatat naik di 1,28%. Sementara harga minyak melesat pasca Iran memutuskan menutup Selat Hormuz. Harga emas menguat di awal pekan setelah Amerika Serikat akhirnya ikut berperang bersama Israel untuk melawan Iran. Di tengah kekhawatiran akan eskalasi konflik, investor kembali melirik emas sebagai lindung nilai. Di perdagangan Senin pagi, harga emas dunia di pasar spot menguat 0,16% di posisi 3.373,19 dolar Amerika per troy ounce. Harga batubara turun di perdagangan akhir pekan lalu. Mengutip dari Bloomberg, harga batubara di pasar AS Newcastle untuk kontrak pengiriman Juli ditutup di 106,6 dolar Amerika per ton, melemah 0,37%. Meski melemah, harga di sepanjang pekan lalu naik 1,28% dan dalam sebulan menguat 6,12%. Harga minyak dunia melonjak tajam di Senin pagi setelah Iran secara resmi menutup Selat Hormuz menyusul serangan udara Amerika Serikat terhadap 3 fasilitas nuklir utama Iran. Mengacu data definitif pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, harga minyak Brent naik 2,69% di 79,08 dolar Amerika per barel. Sementara WTI menguat 1,23% ke 75,85 dolar Amerika per barel. Berbagai sumber IDX Channel. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI menguat di 0,45% di level 74,18 dolar Amerika per barrel. Nikel melemah cukup dalam di 1,22% di level 14.783,25 dolar Amerika per metric ton. Emas juga melemah di 0,44% di level 3.370,80 dolar Amerika per troy ounce. Sementara CPO kontrak pengiriman September menguat di 0,17% di level 4.125 ringgit Malaysia per tonnya. Ke topik pilihan pemirsa, di mana indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah dalam di perdagangan sesi pertama Senin 23 Juni 2025. Namun di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan, saham migas masih bertahan bahkan melaju kencang seiring kenaikan harga minyak global di tengah konflik Timur Tengah yang makin dramatis. Indeks harga saham gabungan atau IHSG tutup melemah dalam 1,70% di level 6.789,710 dan secara intraday sempat melemah ke level 6.751,863. Catatan ini membuat IHSG turun 4,61% dalam sepekan dan secara year to date melemah 4,10%.
Anjloknya IHSG terjadi seiring pelaku pasar yang masih berada dalam sikap hati-hati karena sejumlah kekhawatirannya mencuat, terutama tensi geopolitik di Timur Tengah dan sejumlah rilis data ekonomi yang perkuat sikap hawkish The Fed. Seluruh sektor perdagangan berada di zona merah dengan koreksi terbesar terjadi di sektor teknologi anjlok 2,97%, sektor barang konsumen cyclical turun 2,79%, dan sektor properti melemah 2,72%. Adapun sektor energi melemah 2,10%, namun beberapa saham khususnya emiten migas justru naik signifikan di penutupan sesi 1. Saham PT Medco Energi Internasional Tbk atau MEDC bertahan zona hijau dengan menguat 2,10% di level Rp1.460 per saham. Saham PT Energi Mega Persada Tbk atau ENRG ditutup menguat 5,59% di level Rp378 per saham. Saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk atau PGAS ditutup menguat 1,89% di level Rp1.620 per saham. Saham AKR Korporindo Tbk ditutup menguat 5,76% di level Rp1.285 per saham. Saham PT El Nusa Tbk atau ELSA ditutup menguat 1,21% di level Rp500 per saham. Penguatan saham migas tengah parlemen Iran menyetujui langkah untuk menutup Selat Hormuz, jalur transit global yang sangat penting sebagai respons atas serangan udara Amerika Serikat terhadap situs nuklir Iran. Diketahui Selat Hormuz mengangkut sekitar 20% dari pasokan minyak dunia. Bloomberg memproyeksi harga minyak bisa tembus $130 Amerika per barrel dan mengimplikasi inflasi Amerika akan memanas sampai 3,9% year on year. Harga minyak dunia sudah terbang 11% sejak perang Iran dan Israel meletus di 13 Juni 2025. Associate Director of Research and Investment Pilar Mas Investindo Securitas Maximilianus Nicodemus mengatakan keterlibatan Amerika dalam konflik Israel dan Iran memperbesar ketidakpastian global dan mendorong harga energi kembali melonjak. Sementara pengamat pasar modal Panin Sekuritas Redi Okta mengatakan penutupan Selat Hormuz berisiko mendorong harga minyak menembus $100 Amerika per barrel. Dari berbagai sumber untuk ADX Channel. Beralih ke informasi emiten pemirsa, di mana PT Aman Mineral Internasional Tbk atau AMMN akan mengalihkan saham treasury 602,33 juta lembar, di mana saham hasil buyback tersebut akan disalurkan dalam program manajemen stock option plan. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, Sekretaris Perusahaan PT Aman Mineral Internasional Tbk Femi Febrianti mengatakan, tindakan tersebut untuk mengakui dedikasi berkelanjutan dan inisiatif strategis direksi dalam memastikan kemajuan berkelanjutan pengembangan smelter, serta ditambah inisiatif strategis lainnya. Sementara dari ketentuan, periode pertama peserta program MSOP tunduk pada larangan untuk mengalihkan saham atau membebankan saham program MSOP dengan hak gadai atau jaminan serupa lainnya. Periode kedua, 3/4 saham program MSOP tidak boleh dialihkan hingga Juni 2025. Setelah periode berakhir, 2/4 saham program MSOP bebas dari larangan. Periode ketiga, 2/4 saham program MSOP tidak boleh dialihkan hingga Juni 2026. Setelah periode ketiga berakhir, 3/4 dari program MSOP bebas larangan. Periode keempat, 1/4 saham program MSOP tunduk kepada larangan pengalihan sampai Juni 2027. Setelah periode berakhir, seluruh saham program MSOP bebas dari larangan. Berdasarkan putusan direksi terbaru berlaku efektif sejak 26 Mei 2025, peserta program MSOP tidak lagi tunduk pada pembatasan pengalihan saham program MSOP. Seperti diketahui, perseroan sebelumnya menggeber buyback dengan menyiapkan anggaran senilai $50 juta Amerika. Biaya buyback tersebut setara dengan Rp835 miliar dengan asumsi kurs tengah Bank Indonesia sekitar Rp16.700 per dolar Amerika Serikat. Berbagai sumber IDX Channel. Dan secara teknikal pemirsa, di sepanjang perdagangan hari ini saham Aman merupakan salah satu saham yang pergerakannya cukup tangguh meskipun sempat bergerak di zona merah pasca pembukaan, namun berbalik arah mengalami penguatan yang cukup signifikan di atas 2% di tengah pelemahan dalam indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat posisi pergerakan saham Aman
Ditutup di pekan lalu di 7.625, dibuka flat pada pagi tadi. Beberapa menit pasca pembukaan, saham aman langsung mengalami koreksi ke 7.525 di zona merah. Kemudian berbalik arah mengalami penguatan yang cukup signifikan hingga intraday hari ini di 7.800 di sesi pertama tertingginya. Kemudian pembukaan sesi kedua penguatan terbatas di 7.750 dan level yang sama di pembukaan sesi kedua. Sebenarnya laju saham aman masih terus berlanjut di sesi kedua intraday tertinggi hari ini di 7.850. Saat ini penguatannya lebih ke arah terbatas di 7.800, menguat di 2,30%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, pergerakan saham aman dalam 6 bulan terakhir. Di perdagangan awal Januari, di akhir Januari maksud kami, saham aman diperdagangkan masih di atas 8.000-an, tepatnya di 8.600. Februari, Maret, dan April ini mengalami tekanan yang cukup dalam seiring trading halt yang terjadi untuk Bursa Efek Indonesia pada waktu itu sampai ke 4610 Mei Juni untuk mencoba kembali bangkit ke level 7.000-an. Bahkan beberapa kesempatan juga intraday sempat menyentuh di atas level 8.000-an kembali. Dari sisi valuasi, dengan beberapa indikator yang ada pemirsa. Ke grafis selanjutnya kita akan coba lihat dari posisi price to earning ratio-nya minus di 61,18 kali, PSR-nya di 3899,96 kali, PBV-nya sudah jauh di atas 1 kali di 6,82 kali dan PCFR-nya minus di 30,08 kali. Ya, kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan review jalannya perdagangan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini, di mana kembali koreksi dalam secara intraday sempat di atas 2% dan semakin jauh dari level 7.200-an. Kami akan segera kembali sesaat lagi.